Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bu Aul. Hari ini kita akan belajar tentang bicara baik dan bicara jujur. Oke, for the first kita akan belajar tentang berkata baik atau bicara baik. Jadi, sebagai seorang manusia, terutama kita sebagai seorang muslim, kita harus menjaga lisan kita kepada siapapun itu. Kita harus berhati-hati berkata atau berbicara, jangan sampai ucapan kita menyakiti hati orang lain. Karena kalau kata peribahasa itu, lisan lebih tajam daripada pedang. Nah, kita harus memperhatikan baik lawan bicara kita siapa. Ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, harus dengan lemah lembut dan sopan. Berbicara dengan guru harus dengan baik dan sopan juga. Berbicara dengan teman atau siapapun juga harus dengan baik dan sopan. Nah, berkata baik ini juga telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan berkatalah kalian semua kepada manusia dengan perkataan yang baik. Jadi kita harus senantiasa membiasakan berkata yang baik. Oke, selanjutnya bagaimana sih Bu caranya agar kita dapat menerapkan berkata baik? Oke, yang pertama, kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Jangan asal mengeluarkan kata-kata tanpa memikirkan kata itu dapat diterima oleh orang lain atau tidak. Terus yang kedua, tidak boleh melontarkan kata-kata yang mengarah ke menghina orang lain. Tidak boleh menjelek-jelekan orang lain di belakangnya maupun di depannya. Tidak boleh mengejek orang lain. Tidak bicara untuk mengadu domba satu sama lain. Tidak boleh berkata bohong. Dan lebih baik diam daripada berbicara yang tidak ada manfaatnya. Karena jika kita kebanyakan bicara yang tidak ada manfaatnya, itu akan dapat merugikan diri kita sendiri. Jadi ketika tidak ada hal-hal yang memang hal yang baik atau bermanfaat, sebaiknya kita diam saja. Kalau kata orang, diam adalah emas. Dalam agama Islam, kita dapat menerapkan berkata baik dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, yang diantaranya itu yang pertama, kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah diucapkan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan kebahagiaan, contohnya kayak mendapatkan hadiah, hal-hal yang baik, seperti itu. Yang kedua, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalimat ini diucapkan ketika mendapatkan musibah. Ketika kita mendapatkan musibah atau mendengar orang lain mendapatkan musibah, entah meninggal dunia, kecelakaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kalimat subhanallah. Nah, kalimat ini diucapkan ketika mendengar atau melihat suatu kebaikan. Contohnya, ketika kita melihat pemandangan yang indah. Terus yang keempat, kalimat masya Allah. Diucapkan ketika mendengar atau melihat sesuatu yang tidak baik. Dan yang kelima, astagfirullah diucapkan ketika kita melakukan suatu kesalahan. Semisal, kita mengucapkan hal-hal buruk dan kita kemudian menyadarinya, lalu kita mengucapkan astagfirullahaladzim sebagai bentuk pengampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang berkata jujur atau bicara jujur. Nah, jujur adalah suatu perilaku positif dengan berkata yang sebenarnya, tidak curang, serta perbuatan dan perkataan kita itu tidak berlawanan atau selaras. Nah, perilaku jujur ini menyebabkan muslim memperoleh kepercayaan dari semua orang dan termasuk lingkungan sekitarnya. Oke, kalau kita udah tahu apa itu berkata jujur, di mana saja sih kita dapat menerapkan berkata jujur itu? Di semua lingkungan kita dapat menerapkan berkata jujur kapanpun dan dimanapun. Contoh di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, jujur di lingkungan rumah. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk jujur di lingkungan rumah. Yang pertama, berkata jujur apabila melakukan kesalahan. Yang kedua, mengembalikan uang kembalian belanjaan yang disuruh ibu. Yang ketiga, tidak mengambil uang yang seharusnya dibayarkan. Yang keempat, menyampaikan hasil ujian atau ulangan kepada orang tua dengan apa adanya atau dengan jujur, tanpa dilebih-lebihkan atau dikurangi. Dan yang kelima, tidak berpura-pura tidur saat dinasehati orang tua. Jadi ketika orang tua kita menasihati kita, kita harus mendengarkannya dengan baik.
Selanjutnya, jujur di lingkungan sekolah. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan jujur di lingkungan sekolah. Yang pertama, membayar harga barang sekolah yang dibeli sesuai harga, seperti membeli makanan di kantin dan membeli buku di koperasi dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak menyontek ketika ujian. Yang ketiga, mengembalikan buku pinjaman perpustakaan tepat pada waktunya. Yang keempat, bertanya kepada guru apabila belum paham. Dan yang kelima, tidak membolos. Karena ketika kita membolos, itu kita sama dengan melanggar aturan sekolah. Dan melanggar aturan sekolah adalah perbuatan yang tidak jujur. Dan yang ketiga, jujur di lingkungan masyarakat. Ada beberapa hal contoh dari jujur di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mematuhi dan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, saat berjualan itu tidak boleh melebihkan takaran timbangan harga, karena hal itu akan juga dihisap di akhirat nanti. Yang ketiga, ketika terkena tilang oleh polisi, tidak melakukan suap kepada polisi. Karena ketika kita melakukan suap, itu kita sama aja dengan membohongi diri kita sendiri juga. Jadi sebenarnya apa sih manfaat dari jujur itu? Kenapa kita harus menerapkan jujur di lingkungan masyarakat, rumah, dan sekolah, dan lain sebagainya? Oke, manfaat jujur ada banyak sekali. Dan yang pertama, itu hidup kita akan menjadi lebih tenang karena tidak akan terbebani akan kebohongan kita yang kita lakukan kepada orang lain. Yang kedua, mendapatkan keberkahan hidup. Yang ketiga, diselamatkan dari mara bahaya. Yang keempat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, dan sesama manusia. Yang kelima, mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Dan yang keenam, insya Allah dijamin masuk surga. Alhamdulillah, itu dia yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Dan pesan ibu, jangan lupa untuk senantiasa berkata baik dan berkata jujur dimanapun dan kapanpun kalian berada ya. Tetap jadi pribadi yang baik dan positif bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.